Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan ya. Dan dengan keseruan transfer-transfer dan drama-drama yang terjadi di sepak bola, yang mana semua klub sekarang ya, klub-klub papan atas di Eropa sudah mulai melakukan tour ya, ada yang ke Asia, ada yang masih di Eropa, ada yang ya banyak lah ke berbagai macam benua. Hari ini teman-teman gua akan membahas seputar bagaimana persaingan La Liga di musim ini ya. Karena ada beberapa tim ya, terutama tim top 5 lah, top 5 dari La Liga ini sudah melakukan pergerakan dengan melakukan pembelian atau peminjaman pemain. Ya, kira-kira peta persaingannya seperti apa nih? Yang mana Barcelona sudah bisa merekrut Joan Garcia dari Espanyol, lalu juga udah bisa mendatangkan secara loan itu ada Marcus Rashford, ada dua pemain. Kita lihat siapa nanti yang akan dijual oleh Barcelona. Dan juga sementara dari Real Madrid sendiri ya, kita tahu Real Madrid walaupun kalah 4-0 di CWC itu dia mendatangkan Xabi Alonso, yang mana rasanya pasti sangat beda dengan rasa yang dimiliki Real Madrid ketika dengan Carlo Ancelotti. Nah, ini sebuah challenging menurut gue buat Madrid. Ini nikmat banget untuk disajikan, dinikmati, ditonton La Liga musim depan. Nah, sementara dari Real Madrid sendiri sudah bisa mendatangkan ada si Carreras ya. Carreras nih emang La Fabrica ya, kalau nggak salah La Fabrica, melanglang buana di Liga Spanyol, terus ke Benfica, balik lagi ke Real Madrid. Lalu juga berhasil mendatangkan Trent Alexander-Arnold. Nah, ini yang akan mengubah gaya dari Real Madrid sendiri. Jadi gue sih penasaran nonton Madrid musim depan seperti apa. Setelah itu juga dia mendatangkan Mas Tantuono. Ini bukan teman kita orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah ya. Ini Argentina. Mas Tantuono itu dari Argentina, salah satu anak yang dipuji sama Messi ya, secara skillful dan secara mental, tekniknya juga bagus banget. Nah, setelah itu juga dia juga udah mendatangkan Huijsen sebagai back. Dan untuk lini depan kayaknya Madrid masih tajam, justru mau ngebuang Rodrigo atau Vini nanti seumpama ditawar sama klub Arab. Nanti kita bahas lagi secara detail. Setelah itu juga Atletico Madrid ini juga lumayan ya, melakukan pergerakan yang sangat lumayan dengan mendatangkan ya, ada Thiago Almada. Almada ini ya salah satu bisa dibilang gerbong Argentina ya, yang dilirik sudah pasti dengan Diego Simeone karena sama-sama Argentina. Tapi ini Argentinanya juga bukan sembarang Argentina. Almada sudah bermain di level elit dari kelompok umur ya, dia main di Piala Dunia antar klub, dia main bagus banget. Terus Olimpiade juga main, dan terakhir dia juga main bareng Messi. Jadi ada Thiago Almada, Alvarez, dan Lionel Messi saat itu di Argentina. Dia udah ngerasain itu. Jadi gue ngerasa Almada kalau diadu sama Garnacho bagusan Almada. Nanti kita bahas. Ya, setelah bisa merekrut Almada, ini juga dari Atletico juga merekrut Cardoso. Ya, Cardoso, lalu juga dia merekrut Marc Pibul dari Almeria. Marc Pibul, setelah itu dia juga merekrut Ruggeri dari Atalanta ya. Jadi dia punya penyerang dan punya tengah ke belakang. Nanti kita bahas. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, persaingan seperti apa? Absen dulu teman-teman dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit ya, kayak gue nih lagi pilek, lagi flu, batuk juga, semoga diangkat penyakitnya. Kalian juga diangkat penyakitnya. Dan yang belum kerja nih, lagi bingung, semoga mendapatkan pekerjaan, usaha kalian akhirnya terbayar tuntas dan mendapatkan hasil. Dan ada teman kalian yang masih utang, semoga dibayar utangnya sama teman-teman kalian. Dan yang ngasih kuliah atau sekolah, semoga diberikan nilai yang bagus dan diterima di universitas yang kalian inginkan. Oke? Langsung aja. Yang pertama, kita ke Atletico dulu deh. Atletico Madrid ya. Ini dari cara perekrutan, dari cara sistem bermain, dan dari cara planning yang dilakukan Simeone, dia masih mau bertahan menurut gua. Dia masih mau bermain mengandalkan counter attack
Ya, mungkin kalau berada atau berhadapan dengan tim yang di bawah Atletico Madrid, ya dia bisa lah sedikit-sedikit melakukan ball position atau ya memenangkan penguasaan bola dan menciptakan gol gitu. Cuma kalau udah ketemu lawan yang mepet nih sama dia nih, atau di bawahnya dia, di bawah Atletico satu level, dia mau tuh kayak bersedia, dia pasti low block, parkir bus gitu kan. Karena kalau kita lihat rekrutannya Almada, ya seperti yang gue katakan, ini orang-orang Amerika Latin, Argentina, pasti punya dribble yang bagus, akselerasi bagus, ya, militansi dan determinasi yang sangat tinggi. Ya, jadi ini cocok banget. Ya dia kalau main ball position, dia tunggu di tengah, dia tunggu di areal forward, itu bagus. Tapi kalaupun seumpama memang ada keharusan untuk bertahan, ada counter attack, transisi cepat, direct, ya Almada juga bisa gitu. Ya gue ngelihat Almada bisa, dia punya shoot power, dia punya yang tadi ya militansi, dia mau berjibaku, klinis juga, dia kalau dapat peluang bagus juga, penyelesaiannya juga bagus, dia punya insting goal getter juga ada di situ Almada. Ya selebihnya ya De Paul pindah kan ke mana, Inter Miami. Dan gue ngerasa sebenarnya ya, kalau Atletico nih mau ada perubahan dikit, kalau Atletico mau menyimpan, ya dia udah punya senjata andalan yaitu defense. Dia di keep defense-nya, lalu cari senjata lain. Ya jangan counter attack doang. Lu mau ball position kayak mau ya apalah gitu, lu bagus perbanyak set piece. Bisa aja kalau mau La Liga doang. Tapi kalau gue ngerasa kalau tim-tim bertahan gini, ya kalau lu ketemu tim yang bertahan juga terus lu bingung, lu nggak biasa megang bola, lu lepas 1 poin, bahkan lu kalah kehilangan 1 dan 3 poin, yaitu Madrid Barcelona ya udah pasti di atas lu gitu. Karena kalau lu nggak punya variasi selain bertahan, tapi ya jadi Atletico Madrid kalau nggak punya variasi selain bertahan, low block, ultra defense dan parkir bus, hanya mengandalkan counter attack, ya bola direct, itu untuk di La Liga apabila bertemu dan berhadapan dengan tim yang sama-sama low block, sehingga Atletico Madrid tidak terbiasa melakukan ball position dan dia akan kehilangan 1 atau 3 poin, maka ya musim depan, musim ini Barcelona dan Real Madrid ya udah pasti mereka berdua lagi yang berjibaku di peringkat 1 dan 2 dan meraih gelar La Liga. Itu. Kecuali Atletico Madrid punya ya dia lihat aja tengahnya juga siapa, Llorente kadang taruh di White, kadang taruh tengah Koke, kadang ya udah ketuaan. Tengah-tengahnya juga gelandang-gelandangnya bukan gelandang-gelandang yang keep the ball, leading the game, baca situasi. Enggak, ini orang yang mau bantu bertahan, militansi, serang ke depan. Jadi buat Atletico Madrid kalau event cup ya, gue ngerasa kalau di La Liga itu agak susah untuk meraih 1-2 gitu atau menjadi title contender tuh agak susah. Masih ada Barcelona dan Real Madrid. Tapi kalau untuk level cup, yang level turnamen, Copa del Rey lah atau Liga Champions, dia bisa lah yang melaju jauh. Tapi untuk juara juga ya mungkin paling ideal adalah Copa del Rey nih untuk Atletico Madrid. Kita nggak tahu kejutan-kejutan tim yang lain. Itu Atletico Madrid ya dengan pendatangan pemain-pemain yang baru. Sekarang kita ke Barcelona. Ini Madrid seru nih, ntar gue bahas El Clasico-nya. Barcelona sudah mendatangkan yang pertama kiper Johan Garcia dan Marcus Rashford. Ya yang jelas Barcelona harus menjual atau membuang pemain karena Barcelona belum ada di format penjualan dan pembelian rule 1:1, masih 1:4. Ya dan pasti nanti bakal repot lagi dalam registrasi pemain. Itu Barcelona. Jadi kalau Barcelona nggak menjual pemain, siap-siap Barcelona mengalami kesulitan dalam mendaftarkan pemain. Siap-siap nanti bakal ada Dani Olmo dan Pau Victor di jilid 2. Ya. Pau Victor udah ditawar sama Spartak atau Sporting gitu. Jadi sekitar 12 juta euro gitu. Kalau bisa dilepas, nggak apa-apa. Ya, lalu juga Pablo Torre udah keluar dan masih banyak lagi pemain Barcelona yang sebenarnya harus keluar menurut gua. Nah, kita lihat Barcelona ini prediksi atau analisa yang gue lakukan untuk musim ini. Barcelona sudah membeli Johan Garcia dan loan Rashford dengan opsi pembelian. Ya untuk itu di lini tengah
atau lini depan, ya khususnya di lini depan itu memang ada beberapa opsi lagi. Ya, jadi Rashford bisa main, Rafinha bisa IMF, nanti babak kedua Rashford misal kurang bisa diganti, Rafinha geser kiri, Olmo masuk. Jadi lebih variasi lagi untuk di lini serang. Tapi kalau cara bermain Barcelona masih menggunakan high defensive line dan offside trap, itu probabilitas Barcelona kebobolan itu besar. Jadi buat Barcelona, fans Barcelona khususnya ini harus sabar-sabar. Kalau lu ngelihat siapapun yang jadi kiper di Barcelona itu kebobolan, bahkan cenderung one shot one goal. Itu bukan semata-mata salah kiper, tapi juga itu gara-gara cara bermain Barcelona. Nah, syukurnya, beruntungnya Barcelona itu di musim lalu belum banyak tim yang bisa membaca cara bermain Barcelona. Bukan cuma membaca, menganalisa dan menjadi antitesis Barcelona. Hanya beberapa yang kehitung. Ya. Yang kehitung adalah striker-striker yang bisa melakukan hat-trick. Ya, ataupun juga striker-striker yang bisa menciptakan gol lebih dari satu. Atletico Madrid sebenarnya udah bisa jadi antitesis Barcelona. Ya, dengan sorlotnya, dengan counter attack-nya, tapi Barcelona bisa menciptakan gol yang lebih banyak. Itu. Real Madrid terakhir Copa del Rey itu udah bisa menemukan antitesis Barcelona, tapi ketika di golin 3, gol Barcelona lagi-lagi lebih banyak dan Madrid sempat mengandalkan atau mengeluarkan egonya dengan ball position, makanya selesai itu Madrid. Dan ya Iglesias, Borja bisa cetak hat-trick ke Barcelona. Celta Vigo. Ya tapi kali itu Barcelona masih bisa menang lawan Celta Vigo. Yang terakhir Barcelona kalah sama Dortmund dengan hat-tricknya si Guresi. Ya, itu adalah tim-tim yang bisa membaca Barcelona. Jadi kalau Barcelona masih gini, Barcelona itu punya plan A yang sangat bagus dan susah dikalahkan. Apa itu plan A-nya? Dia main high press, high defensive line, offside trap. Dia bermain high risk football. Dia mencetak gol sebanyak mungkin, jangan sampai kalah jumlah gol dari lawan. Itu plan A dari Barcelona. Sangat susah dikalahkan. Tapi kalau lawan udah punya antitesis, Barcelona sejauh ini belum punya plan B. Ya, jadi sejauh ini di musim lalu Barcelona bisa juara karena jarang klub yang bisa menjadi antitesis Barcelona dan selalu kalah dengan plan A Barcelona. Tapi kalau musim ini Barcelona masih menggunakan plan A yang sangat sulit dikalahkan. Tapi nanti suatu saat deadlock, siap-siap Atletico Madrid dan Real Madrid bakal curi-curi poin dari tim-tim tengah ke bawah dan Barcelona agak kesulitan untuk menjadi juara itu. Jadi Barcelona harus punya plan A dan plan B. Nggak usah CD4, enggak, A-nya ini memang susah dikalahkan, tapi kalau lagi deadlock harus ada plan B. Ya. Sebenarnya kalau mau lihat plan A, plan B itu ada di Paris Saint-Germain sih. Ketika ball position agak susah, agak sulit menembus, dia kasih bola ke lawan. Itu keren banget sih menurut gue. Itu yang udah gue bilang dari awal-awal, kalau ketemu tim yang ultra defense, kasih aja bolanya biar dia nggak terbiasa. Biar dia menyerang, puzzle kebuka, ada ruang yang bisa dieksploitasi, ada jalur buat overload, menang lah di situ. Itu Barcelona. Nah, ini Madrid nih. Madrid juga ada diberitakan dia ingin mendatangkan Rodrigo dari Manchester City dengan harga 100 juta. Ya, tapi Real Madrid juga masih mikir, walaupun angka 100 juta euro itu nggak masalah buat Florentino Perez. Tapi yang jadi masalah adalah masih mampu gak Rodri mencapai 100% Rodri. Gue paham banget untuk menang di El Clasico itu butuh gelandang-gelandang. Itu butuh memenangkan pertarungan di lini tengah. Siapapun lini depan lu, kalau lini tengah lu kalah, lu gak bakal bisa menang di El Clasico. Lu punya Mbappe, Vini, Rodrigo, siapa, Brahim Diaz, Arda Güler, Endrick, tapi lini tengah lu kalah sama lini tengah lawan yaitu Barcelona, selesai. Itu pun juga dilakukan oleh Barcelona zaman dulu. Kalau lini tengah Barcelona kalah sama Real Madrid, setajam-tajam siapapun striker Barcelona selesai. Makanya ketika Barcelona sempat
mulai kehilangan gelandang, saat itu masih ada Messi yang turun, dia yang ke tengah memenangkan pertarungan di lini tengah sehingga Barcelona bisa menang. Itu El Clasico kuncinya di situ. Ya gue nonton El Clasico dari 2002, 2003, 2004, 2003 gue udah nonton El Clasico. Selalu yang menang adalah tim yang memenangkan pertempuran di lini tengah, yang lini tengahnya lebih solid dan lebih berkelas. Itu lu tarik-tarik aja Galacticos menang, kenapa bisa kalah Galacticos? Terus ada Xavi Iniesta kenapa bisa kalah lama-lama ketika ada Real Madrid? Ya, Real Madrid sekarang ada Kroos, Modric, kenapa bisa kalah? Ada siapa gitu? Ada siapa sekarang Real Madrid tengahnya kosong bisa kalah? Ada siapa? Silakan dipikir-pikir sendiri. Itu kuncinya El Clasico. Sekarang Real Madrid tertarik mendatangkan Rodrigo dari Manchester City. Angka 100 juta siap dikeluarkan oleh Real Madrid. 100 juta gak masalah buat Florentino Perez. Yang jadi masalah adalah Rodri ini bisa gak menjadi Rodri yang 100%. Rodri ini masih kuat gak dengan cedera yang pernah dialami. Kalau ditanya kecocokan, udah cocok. Ya, Rodri bermain di Manchester City, dia bisa bermain sebagai leader di tengah, dia menjadi distributor bola, dia menjadi breaker juga, dia bisa menjadi lini tengah yang tangguh. Ya, sementara sebelum dari Manchester City dia bermain di Atletico Madrid yang mana main bertahan. Ya, dia juga bisa bermain bertahan, dia juga militansi, dia juga kokoh, dia juga menjadi breaker. Jadi dia udah keuji bermain di tim bertahan, udah keuji bermain di tim ball position, udah keuji bermain di negara. Jadi kalau seumpama pindah ke Real Madrid itu sudah pasti cocok. Ya, masalahnya tadi 100 juta gak masalah. Gimana cedera-cederanya Rodri? Kalau emang udah gak kambuh-kambuh ya seru. Gue juga menantikan ada gelandang yang bagus lagi datang ke si Real Madrid. Itu ya, Rodri ke Real Madrid menurut kalian kayak gimana guys? Karena sekarang Real Madrid juga udah keren menurut gua ya, dia bisa main 3-4-3 atau 3-5-2. 3-4-3 sih yang jelas. Kalau Carvajal udah sembuh, mungkin di situ ada ilustrasi Carvajal, Rudiger dan Huijsen. Ya, lalu juga di sebelah kanan mungkin Federico Valverde di situ ya biar bisa naik turun. Sebelah kiri si Trent Alexander-Arnold sebelah fullback kanan dia bisa naik turun. Ya, di fullback kiri ada Carreras. Setelah itu dua lagi mungkin di situ bisa ada si Federico Valverde atau Tchouaméni dan Camavinga. Ya, 3 di depan itu satu dulu sebagai IMF regular, setelah itu Mbappe dan Vini. Itu jadi 3-4-3-nya jadi kayak seperti 3-4-1-2. Itu ngeri banget sih menurut gua. Bahkan gue ngeri Carreras ya. Gue nonton Carreras pas masih di Liga Spanyol, pas Carreras di Benfica. Ini keren sih pemain. Nih gue lebih deg-degan si Carreras ya ketimbang Trent Alexander-Arnold. Jadi kita lihat persaingannya seperti apa. Itu ya dari gue. La Liga akan seru. Militansi, determinasi, cara defense, counter attack bakal tetap dilakukan oleh Atletico Madrid. Ya, Barcelona harus memiliki plan B biar bisa jadi juara lagi. Takutnya udah kebaca dengan tim-tim lain dan menjadi antitesis. Walaupun plan A-nya ini Barcelona susah dikalahkan. Sementara Real Madrid dengan Xabi Alonso bakal mengubah gaya Real Madrid tersendiri yang biasanya mengandalkan faktor individual pemain. Karena birokrasi Real Madrid ya orang-orang birokrat lah. Apa yang kurang ditambal, apa ini kurang sempurna ditambal. Ya, bukan bagaimana sistem ini berjalan, tapi lebih ke gimana kita caranya menang. Nah, itu Real Madrid. Oke. Silakan di komen persaingan La Liga seperti apa. Dan terima kasih udah nonton Afif Safi Pakar Bola. Terima kasih nonton terus Dance TV. Ada gue sebagai host di situ dan tamu yang kredibel. Dan juga nonton live reaction di Super Soccer, My Super Soccer. Itu nanti Indonesia bakal berhadapan dengan Thailand semifinal AFF. Dan juga nonton bioskop. Ada tiba-tiba setan, dan ada juga Sumur Jiwo. Dan yang terakhir ada banyak anak banyak rezeki. Famos. Sehat-sehat.